Oke, di sini saya akan melakukan presentasi. Nama saya Robin. Saya akan presentasikan pengembangan mata pelajaran pengembangan program pembelajaran. Dengan yang pertama, definisi tujuan program pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar. Tujuan pembelajaran atau instruksional objektif adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Penyusunan tujuan pembelajaran sangat penting. Artinya, rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Hal ini nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan jenis materi pembelajaran, strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Pengertian tujuan pembelajaran menurut ahli. Pengertian tujuan pembelajaran menurut para ahli dapat dijadikan patokan dalam memahaminya, seperti yang telah disebut menurut David Kapel dan Edward L. DeJonoka. Tujuan pembelajaran merupakan sebuah deklarasi yang detail yang dikemukakan dalam sikap dan dimanifestasikan dalam bentuk tulisan agar. Selain itu, Robert F. Mager menyebutkan tujuan pembelajaran merupakan sikap yang akan meraih suatu objektif yang telah dirancang. Penyusunan tujuan pembelajaran. Penyusunan tujuan pembelajaran sangatlah penting dalam rangkaian pembelajaran desain pembelajaran. Pada tahap ini, kamu akan menentukan tujuan pembelajaran yang menjadi acuan untuk menentukan jenis materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas, pembelajaran akan menjadi kegiatan tanpa arah, tanpa fokus, dan menjadi tidak efektif. Manfaat tujuan pembelajaran. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun bagi siswa. Nana Saudi Sukmadinata tahun 2002 mendefinisikan 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengasumsikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Berikutnya, komponen penulisan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengungkapkan sesuatu yang memang harus dilaksanakan peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung dan memberikan pemberitahuan berupa apa saja keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasainya. Yang kedua, adanya paduan berupa masalah atau hambatan yang bisa muncul saat pembelajaran dilaksanakan. Yang ketiga, adanya paduan yang jelas tentang parameter rendah dan tinggi suatu tujuan pembelajaran diraih. Tujuan instruksional umum atau disingkat TU. Tujuan instruksional adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan serta Fred Percival dan Henry Eligaton yang mendefinisikan tujuan instruksional dalam suatu pernyataan yang jelas menunjukkan penampilan atau keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses belajar. Tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum adalah tujuan pengajaran yang perubahan perilaku siswa yang belajar masih merupakan perubahan instruksional yang belum dapat dilihat dan diukur
Kata kerja dalam tujuan umum pengejaran masih mencerminkan perubahan perilaku yang umum terjadi pada manusia sehingga masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda-beda. Contoh, setelah melakukan pelajaran, siswa diharapkan dapat memahami penjumlahan pelajaran dengan benar. Kata kerja memahami penjumlahan merupakan kata kerja yang bersifat umum karena pemahaman penjumlahan dapat didefinisikan berbeda. Langkah-langkah perumusan TIU. Analisis kebutuhan. Seberapa penting mata kuliah tersebut, seberapa jauh kompetensi yang hendak dicapai oleh mahasiswa. Untuk analisis kebutuhan diperlakukan informasi dari masyarakat atau penggunaan lulusan atau industri, alumni yang sudah terjun lapangan, staf akademik dan praktis. Tujuan instruksional khusus atau disingkat TIK. Tujuan instruksional khusus adalah tujuan pengajaran di mana perubahan perilaku telah dapat dilihat dan diukur. Kata kerja yang menggambarkan perubahan perilaku telah spesifik sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran tanpa menimbulkan lagi berbagai perbedaan penafsiran. Misalkan TIK yang dirumuskan sebagai berikut. Siswa akan menunjukkan sikap positif terhadap kebudayaan internasional. Dapat lebih dikhususkan dengan mengatakan siswa akan membuktikan penghargaannya terhadap seni tari nasional dengan ikut membawakan suatu tarian dalam perpisahan kelas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam merumuskan tujuan instruksional khusus. Yang pertama, yaitu A. Membuat sejumlah tujuan instruksional umum untuk setiap mata pelajaran atau bidang studi yang akan diajarkan di dalam kurikulum tahun 1975 maupun tahun 1984. TIU ini sudah tercantum dalam garis besar program pengajaran. Dalam merumuskan TIU digunakan masih umum dan tidak dapat diukur karena perubahan telah dilakukan masih terjadi di dalam diri manusia. Dari masing-masing TIU dijabarkan menjadi TIK yang dirumuskan jelas khusus dapat diamati, terukur dan menunjukkan perubahan tingkah laku. Perumusan TIK harus dilakukan secara pasti, artinya pengertian yang tercantum di dalam hanya mengandung satu pengertian dan tidak dapat didefinisikan kepada bentuk lain. Untuk itu TIK harus dirumuskan ke dalam kata kerja yang dapat dilihat oleh mata. Penulisan sasaran belajar sedikitnya menyatakan tentang isi materi dan bahasan, tingkat penampilan yang diharapkan, prasyarat pengungkapan hasil kerja. Tentunya secara ideal diharapkan peserta didik mendapatkan perubahan secara menyeluruh, baik dalam pengetahuan, kognitif, sikap atau efektif maupun keterampilan motorik. Syarat-syarat tujuan instruksional khusus. Yang pertama, rumusan tujuan instruksional khusus harus merupakan hasil belajar, bukan proses belajar. Misalkan setelah mengikuti proses diskusi, guru mengharapkan siswa mampu mendefinisikan ciri-ciri nilai sosial. Rumus tujuan instruksional khusus yang benar adalah siswa mampu mendefinisikan nilai sosial, bukan siswa mampu mendiskusikan ciri-ciri nilai sosial. Bukan merupakan perumusan tujuan tetapi proses pembelajaran. Yang kedua, perangkat tujuan instruksional khusus dalam suatu perencanaan pembelajaran haruslah komprehensif, artinya kemampuan dituntut dalam setiap tujuan instruksional pembelajaran. Ada 3 tujuan instruksional khusus. Kemampuan yang dituntut tujuan instruksional khusus: dapat menjelaskan, dapat memberi contoh, dan dapat menggunakan. Yang ketiga, kemampuan yang dituntut dalam perumusan tujuan instruksional khusus harus sesuai dengan kemampuan siswa.
Yang keempat, banyaknya tujuan instruksional khusus yang dirumuskan harus sesuai dengan waktu yang tersedia untuk mencapainya. Kesimpulan, tujuan instruksional merupakan penyebaran dari tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan. Secara nasional, tujuan pendidikan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Gambaran tentang ciri-ciri kedewasaan yang perlu dikembangkan pada anak didik dapat ditemukan dalam penentuan perumusan mengenai tujuan pendidikan, baik pada taraf nasional maupun taraf pengelolaan institusi pendidikan. Perumusan suatu tujuan pendidikan. Perumusan suatu tujuan pendidikan yang menetapkan hasil yang harus diperoleh siswa selama belajar, dijabarkan atas pengetahuan dan siswa dan pemahaman, keterampilan, sikap dan nilai yang telah menjadi milik siswa. Adanya tujuan tertentu memberikan arah pada usaha para pengelola pendidikan dalam berbagai taraf pelaksanaan. Dengan demikian, usaha mereka menjadi tidak sia-sia karena bekerja secara profesional dengan pedoman pada patokan yang jelas. Perumusan tujuan instruksional dalam desain pembelajaran merupakan perumusan yang sangat jelas, di mana memuat pertanyaan tentang kemampuan dan tingkah laku peserta didik setelah mengikuti suatu program pelajaran tertentu untuk suatu topik atau subtopik tertentu. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.